kita akan membahas tentang bagaimana kita menghadapi era 5.0. Dan hari ini bintang tamu kita merupakan konselor di berbagai instansi lembaga. Wow banget kan? Penasaran kan? Mari kita sambut bintang tamu kita yang merupakan guru di SMK Al-Hadi Gresik, yakni Bapak Rudi. Halo Pak Yunda. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, itu kalau sehat. Gimana Mbak Yunda? Alhamdulillah sama Pak. Gimana keadaan keluarga di rumah? Alhamdulillah semuanya baik, meskipun dengan pergantian cuaca yang sangat ekstrim, kita bisa tetap jaga kesehatan, tetap bisa melaksanakan kebersihan. Kalau pekerjaannya gimana Pak? Kalau pekerjaan Pak Rudi, karena hari ini cuaca hujan ya, jadi hari ini saya fokus di pendidikan ngajar. Untuk pekerjaan yang lain seperti bisnis yang lain, kayu dan sebagainya, sementara kita pelajari lebih dahulu karena memang cuaca tidak memungkinkan dan memang kondisi barang stoknya sangat terbatas. Oh, gimana perkembangan murid di sekolah ini? Sekolah mana nih? Sekolah SMK Al-Hadi. Oh, di SMK Al-Hadi. Mbak Ayunda tahu sendiri bahwa di SMK Al-Hadi ini siswanya sangat kreatif. Kalau saya melihat dari berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, saya baru kali ini kemudian menemukan bahwa SMK Al-Hadi ini ternyata mampu membuat konsep yang seperti ini, kemudian dengan instruktur yang bagus juga. Kayaknya levelnya di SMK Al-Hadi ini kayaknya nggak remeh-remeh gitu. Kayaknya sedikit, ya saya katakan luar biasa daripada sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Bukit. Pak Budi sendiri ini terjun ke dunia pendidikan mulai dari kapan? Pak Rudi ini mulai tahun 2009. Sebenarnya kalau Pak Rudi kapan saya di pendidikan, ya sejak sanawiyah Pak Rudi juga aktif di kegiatan pramuka dulunya. Sudah pembina, kemudian mulai jadi tata usaha mulai tahun 2009, kemudian berlanjut terus ngajar di berbagai lembaga, kemudian ya sampai ini. Mudah-mudahan Pak Rudi tetap bisa istiqomah, diberikan amanah oleh masyarakat untuk membantu. Jadi niat Pak Budi sendiri untuk mendidik dari mana? Iya, tentu seorang guru itu harus punya niatan dari hati. Kalau mendidik itu bahasanya mengabdi bukan bekerja, kan begitu. Kalau kemudian niat kita baik, apa yang kita lakukan baik, insya Allah apa yang dihasilkan di lembaga-lembaga kita ini juga akan baik dan bermanfaat bagi masa depan. Pak, sekarang ini kan eranya sudah beda Pak, dalam dunia pendidikan, dalam era sekarang itu sudah mulai maju. Kalau dengar-dengar sih sekarang ini udah era 5.0 Pak. Menurut Pak Budi sendiri ini apa sih era 5.0 itu? Iya, kalau kita pernah dulu belajar sejarah, sebenarnya nggak jauh beda dengan konsep yang kita pelajari dulu. Jadi manusia zaman dulu itu kita kenal dengan masa berburu, masa bercocok tanam, kemudian ada zaman batu, mungkin kita juga pernah mendengar Neolitikum dan lain sebagainya. Nah, kemudian istilah itu nanti diganti dengan istilah era 1.0, kemudian era 2.0, sampai kemudian era 5.0. Kalau era 1.0 itu adalah masa berburu, dulu dikatakan seperti itu. Kemudian era 2.0 itu sudah dikenal dengan yang namanya bercocok tanam. Hingga ke era 3.0 itu kemudian dikenal bahwa manusia sudah bisa membuat yang namanya mesin
mesin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kemudian untuk yang era 4.0 adalah di mana manusia sudah mengenal yang namanya internet atau komunikasi jarak jauh. Nah, untuk yang era 5.0 ini adalah pengembangan SDM-nya, bagaimana kemudian di era 4.0 ini dikembangkan menjadi lebih kompleks sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oh, jadi seperti itu ya Pak, rangkaian-rangkaian era dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Iya, betul. Oke, jangan kemana-mana, tetap di program kita Asik So. Asik banget. Kembali lagi di acara kesayangan kita Asik So. Asik banget. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas tentang perkembangan era dari 1.0 menuju 5.0. Nah, masih semangat ya Pak? Ya, semangat. Menurut Bapak sendiri, era itu dibagi jadi beberapa kan Pak? Nah, Bapak sendiri ini termasuk dari generasi yang mana? Kalau saya termasuk di generasi 4.0, jadi sudah mengenal yang namanya internet. Mungkin yang kita kenal, saya dulu ketika kuliah itu bahkan main Google aja nggak bisa. Baru kemudian ketika di kampus bahwa segala ilmu pengetahuan atau referensi pendidikan di kampus harus merujuk atau lebih mudah dicari melalui internet. Nah, pada waktu itu kemudian baru benar-benar berpikir, kalau saya ada belajar internet, ya saya akan ketinggalan. Gitu. Jadi Pak Rudi ini belajar internet itu waktu kuliah? Iya, baru belajar internet. Jadi dulu ketika sekolah SMA atau Alia dulu sama sekali nggak kenal internet. Dulu bahkan saya masih ingat ketika main HP saja, itu dulu kalau pengen kirim gambar itu harus menggunakan MMS dulu itu. Kalau Pak Rudi sendiri, sejak kapan sih era 5.0 itu dimulai? Iya, kalau menurut referensi yang dibaca oleh Pak Rudi, itu adalah era 5.0 itu adalah dimulai tahun 2019. Untuk era 5.0 sendiri itu kan digunakan oleh Jepang. Nah, sebenarnya munculnya atau latar belakang munculnya era-era seperti itu kan tergantung dari kebutuhan manusia. Kita tidak bisa menentukan bahwa besok berganti 6.0 atau tahun sekian berganti lagi. Tidak, tapi karena memang kebutuhan dunia, kebutuhan individu, maka itulah yang mendorong adanya perubahan-perubahan yang bagaimana kemudian manusia membuat sesuatu untuk memudahkan dalam pekerjaan dan memenuhi kebutuhan dunia. Jadi kita itu dipermudah dengan perubahan. Iya, betul. Kalau menurut Bapak sendiri, apa sih perbedaan dari 5.0 dengan era sebelumnya? Kalau 4.0 dengan 5.0 bedanya adalah kalau 4.0 itu adalah kita sediakan internet.
munculnya internet. Sedangkan untuk yang 5.0 adalah bagaimana kita menggunakan internet sebagai media memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Contoh, kalau dulu pendidikan kita hanya mengenal internet sebagai bahan komunikasi saja. Tapi sekarang penggunaan internet itu jauh lebih luas sekali. Kita pengen apa-apa sekarang tinggal mencet. Kita apa-apa tinggal mencet, tinggal tersedia. Kita mau ngecek barang, kita melihat dunia seisinya saja itu bisa melalui internet. Jadi lebih mudah. Lebih mudah. Kalau boleh tahu apa sih sebutan untuk 4.0 sama 5.0? Kalau sebutan bagi orang awam, ya, sudah dikatakan bahwa kalau 5.0 zaman makin modern ya. Iya, jadi kalau tahun 2000 dibilang dengan tahun milenium. Nah, mungkin sekarang banyak orang menyebut bahwa zaman yang seperti ini mungkin banyak yang mengenal dengan istilah 5.0 atau 4.0. Tetapi bagi masyarakat umum, ya ini adalah zaman di mana teknologi sudah mulai digunakan. Kewajiban kita harus belajar. Apalagi sekarang ini muncul teknologi yang namanya metaverse. Apa sih efek bagi masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut? Iya, jadi mau tidak mau masyarakat kita harus mengenal yang namanya teknologi-teknologi yang ada saat ini. Maka Nabi Muhammad pernah mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Artinya masyarakat sudah harus mulai cerdas, sudah harus mulai pintar, mengenal pengetahuan yang saat ini ada. Kalau kemudian kita ketinggalan soal teknologi, maka soal pengetahuan, soal pengalaman, maka kita akan tertinggal jauh dan bisa jadi akan mempengaruhi ekonomi kita. Jadi kita harus mengejar. Iya. Mengejar era supaya tidak ketinggalan. Betul. Apalagi bagi seorang pelajar ini kan mau tidak mau wajib hukumnya terus mengikuti era seperti ini. Kalau boleh tahu apa sih Pak dampaknya kalau kita ketinggalan era? Kalau sekarang saya tanya Mbak Yunda, kira-kira teman-teman kamu sudah pakai WA semuanya, Mbak Yunda belum? Apa yang dirasakan? Ya ketinggalan Bingung. SMS fungsinya hanya terbatas, hanya bisa mengirim kata-kata. Sedangkan WhatsApp, Telegram dan sebagainya sudah bisa mengirim gambar, video, voice note dan sebagainya. Itu artinya ketika kita ketinggalan, maka kebutuhan kita akan semakin dibatasi. Kita tidak bisa mengekspor kebutuhan yang lebih baik lagi. Jadi kita harus menggali informasi untuk supaya kita itu nggak ketinggalan. Iya, betul. Bahkan orang tua kita ini ya, paling tidak ketika Mbak Ayunda semuanya bisa WA, ya paling tidak orang tua juga diajari tentang WA juga. Kalau kemudian Mbak Ayunda sekarang sudah pinter bermain Instagram, setidaknya orang tua ya diajari Instagram, tapi dalam hal yang positif. Sekarang itu banyak banget aplikasi yang digunakan untuk bekerja, kayak aplikasi online gitu Pak. Iya. Makanya anak-anak SMK itu kemarin sempat ngobrol sama guru-guru. Anak-anak SMK ini paling tidak harus bisa memanfaatkan media sosialnya untuk jualan, untuk promosi dan sebagainya. Apalagi anak-anak SMK yang jurusan multimedia ini kan calon bos-bos semua, calon wirausaha semua. Sehingga minimal ya anak-anak SMK yang sudah punya modal desain, yang punya modal keterampilan mengelola animasi 2D dan 3D dan sebagainya, paling tidak bisa dipromosikan melalui media sosial. Karena itu adalah awal mula anak-anak SMK ini bisa berkarya. Jadi dengan adanya perkembangan zaman, dengan adanya perkembangan zaman ini jadi semakin banyak orang berkarya. Iya, ya harus begitu Mbak Yunda. Kalau nggak seperti itu ya kita ketinggalan.
Kita SMK itu kan sekolah menengah kejuruan, yang mana sekolah itu ketika lulus mestinya sudah harus menghasilkan produk yang harusnya punya skill. Kalau kemudian Mbak Ayunda lulus dari SMK tidak mendapatkan keterampilan apapun, ya percuma. Oh, jadi seperti itu ya Pak, kita harus gali-gali informasi terus supaya kita itu nggak ketinggalan. Ya, benar. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita, Asik So. Asik banget. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di acara program kesayangan kita, Asik So. Asik banget. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang era 5.0. Nah, Pak Rudi masih semangat kan? Alhamdulillah masih semangat. Menurut Pak Rudi sendiri, seberapa penting sih kita harus memahami perubahan era ini? Sangat penting sekali, karena memang segala kebutuhan sekarang kita itu adalah dipenuhi oleh teknologi. Bayangkan kalau kemudian kita tidak memahami teknologi zaman sekarang, maka kita akan ketinggalan. Sekarang saja kalau kita butuh makan, kita tinggal pencet tombol, selesai. Kalau kita mau butuh kemana-mana, sekarang kita tinggal pakai aplikasi. Kita pencet datang kendaraan sendiri. Kalau kita pengen tidur di kota-kota besar yang kita nggak ngerti mau di mana, begitu kita tinggal lihat map. Kemudian kita sudah pesan kamar dan sebagainya. Artinya apa? Kebutuhan teknologi itu sangat penting sekali di masa sekarang. Kita nggak bisa memungkiri itu. Bahkan kita ini generasi-generasi yang harusnya memiliki bahasa-bahasa yang komunikatif, kemudian pikiran-pikirannya kritis, agar kemudian kebutuhan kita itu bisa terjadi oleh teknologi. Jadi perkembangan era ini juga menuntut kita untuk jauh lebih baik lagi. Iya, ya tentunya begitu. Kalau nggak seperti itu ya kita itu sebagai orang yang tertinggal. Kita lihat saja berbagai ada beberapa pulau di Indonesia itu yang sampai sekarang itu tidak teraliri aliran listrik. Bahkan kalau kita lihat di pedalaman Papua saja, kadang-kadang orang-orang di sana masih masih memiliki kebudayaan yang nggak mau dimasuki oleh budaya-budaya modern. Jadi tertinggal. Iya, tertinggal. Mereka suka pakai jalan kaki yang mestinya kalau kita pakai kendaraan 1 jam, tapi kalau jalan kaki membutuhkan beberapa jam. Kalau menurut Bapak sendiri, tanggapan Bapak mengenai perubahan era ini apa? Saya mengikuti proses ini dan saya wajib mengikuti. Kenapa? Karena memang ini adalah kebutuhan. Saya sebagai pendidik juga saya harus bisa. Kenapa? Karena memang ini adalah tantangan. Maka semakin kita mengikuti perubahan ini dengan baik, maka kebutuhan yang kita butuhkan itu semakin cepat kita dapatkan. Jadi perkembangan zaman juga menuntut itu ya Pak, kebutuhan juga. Iya, betul. Kalau sekarang gini aja, ada kendaraan yang sekarang sudah menggunakan energi baterai listrik.
Kenapa itu muncul ya? Karena kalau kemudian kita mengandalkan konsumsi bahan bakar, bensin, kemudian BBM dan sebagainya, itu kan berasal dari fosil. Kalau kemudian manusia terus menguras terus, habis. Kalau habis, manusia pakai apa? Makanya muncul inovasi baru. Ada kendaraan yang pakai bahan bakar baterai atau listrik, atau kemudian tata surya, ada lagi bahan bakar air, itu bisa. Jadi ternyata di perkembangan zaman ini juga membutuhkan inovasi ya Pak? Iya, betul. Nah, bahkan mungkin di anak-anak SMK ini ya harus bisa menginovasi, harus bisa berpikir kreatif, bahwa kemudian peluang usaha, peluang dari multimedia bagaimana kemudian bisa menjadi lebih berkembang digandeng dengan pengetahuan teknologi anak-anak SMK. Kalau menurut Bapak sendiri, apa sih dampak-dampak yang nantinya kita rasakan dari perubahan era ini? Perubahannya, kalau kita sudah masuk ke 5.0, ya kita semakin diuntungkan, ya. Tapi jangan lupa bahwa dari tubuh ini kita harus tetap bergerak, olahraga tetap, ya. Karena saya melihat beberapa gambar-gambar di internet itu, banyak orang yang perutnya sekarang itu membesar. Karena apa? Dia sedikit bergerak, kan begitu. Nah, oleh sebab itu mestinya bahwa teknologi-teknologi ini adalah justru menguntungkan kita dan memudahkan kita dalam mencari kebutuhan, tetapi perlu diingat juga bahwa kesehatan tubuh itu juga jauh lebih penting. Jadi berdampak positif juga berdampak negatif. Iya, betul. Kalau Bapak sendiri, apa yang Bapak rasakan mengenai perbedaan perubahan era ini? Kalau saya rasakan, Pak Rudi, kalau dulu masih ingat, dulu ketika Pak Rudi sekolah masih pakai sepeda ontel, rasanya capek ya, dari rumah ke sekolah. Kemudian sekarang aktivitas sudah menggunakan motor, berarti ada perubahan, ya lebih cepat juga. Dulu pakai SMS, sekarang sudah ada media komunikasi berupa media sosial yang lain seperti WA, Telegram, Facebook dan sebagainya. Itu kan memudahkan kita untuk berkomunikasi. Dan bagi Pak Rudi bahwa itu harus diikuti. Kita tidak boleh kemudian menghindar. Kita tidak boleh menganggap bahwa halah itu loh apa. Selama kemudian kita bisa menjaga itu sebagai kebaikan dan manfaat bagi kita dan orang banyak, ya kita ikuti. Ketika ada model seperti ini, masa kemudian kita itu mengajarkan kepada anak-anak dengan metode-metode yang sangat lama, kasihan. Karena nanti masa depan anak-anak setelah lulus atau tahun depan kita nggak tahu, itu pasti akan berubah dan kita harus mengejar itu. Harus ada tanggapan yang baik ya Pak? Iya. Menjadi seorang guru, apakah perubahan era ini akan berdampak pada dunia edukasi atau pendidikan? Tentunya 5.0 ini adalah meningkatkan SDM pendidik atau guru. Maka 5.0 ini lebih ditekankan kepada center of human. Jadi pusatnya itu di manusia. Tapi kalau sudah masuk ke lembaga, maka guru memusatkannya itu kepada siswa. Maka bagaimana guru bisa memenuhi kebutuhan siswa di berbagai kegiatan dengan tujuan, yaitu satu apa? Pendidikan. Tujuan pendidikan adalah merubah menjadi baik. Nah, di dalam proses pendidikan munculnya 4.0 atau 5.0 itu juga berdampak. Berdampaknya adalah kita harus bisa menggunakan media-media yang tentunya sebagai bahasa komunikasi kita, bahasa pembelajaran kita. Hikmah dari munculnya COVID saja kita sudah diuntungkan luar biasa. Guru-guru dulu tidak mengenal yang namanya Zoom meeting, Google Meet, sekarang sudah diuntungkan. Bahkan kemudian sistem pembelajaran kita bisa melalui jarak jauh yang mungkin dulu sudah ada, tetapi proses pembelajaran itu ketika munculnya COVID-19 sekarang sudah guru-guru sudah mulai ahli di bidang itu, sehingga semakin memudahkan sistem pembelajaran kita.
Jadi sistem pembelajaran seperti apa yang cocok untuk era sekarang? Sekarang itu yang paling tidak, karena memang ini masih masa-masa COVID, ya kan, kita masih diharuskan untuk menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker dan sebagainya. Itu memang kita harus lebih mengoptimalkan teknologi yang ada. Contoh kita menggunakan Zoom meeting, kemudian Google Meet, dan media-media sosial yang lainnya. Kalau kemudian COVID ini sudah reda, maka kemudian kegiatan-kegiatan di sekolah ini harusnya lebih kita kenalkan dengan teknologi yang ada. Salah satu misal, kita sudah harus bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan penggunaan media audio video di ruangan, sehingga ruang kelas itu representatif, anak-anak nyaman, kemudian gurunya juga senang ya dalam proses pembelajaran itu. Bahkan tak lebih kemudian anak-anak harus dituntut bagaimana penggunaan media sosial itu dengan baik sebagai media pembelajaran. Seperti itu. Jadi belajar itu juga sambil bermain. Iya, atau belajar sambil melakukan. Ini anak-anak SMK ini kan belajar sambil melakukan. Belajar membuat acara juga melakukan. Ini kayaknya apa ya, lebih bagus karena apa? Merasakan dampaknya langsung mengerjakan, langsung action, langsung praktek. Betul. Jadi kalau menurut Bapak sendiri untuk menghadapi era ini tuh apa aja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya mengajak semuanya, yang pertama adalah membaca. Karena membaca itu sangat penting. Apakah baik di buku atau referensi dari internet, di HP dan sebagainya, tidak masalah, yang penting membaca. Karena apa? Membaca itu membuka jendelanya dunia. Kalau kita tidak membaca, ya kita nggak akan ngerti bagaimana dunia ini berubah, itu nggak akan tahu. Kalau kemudian anak-anak remaja yang sekarang suka baca media sosialnya, itu ditambahi dengan literasi yang ini, supaya apa? Nanti hasil dari bacaan itu tidak menimbulkan hoax. Yang kedua adalah berpikir kritis. Maka berpikir kritis ini juga penting. Remaja sekarang itu ketika melakukan sesuatu harus membangun berpikir terstruktur. Jadi ketika saya melakukan A, maka ada kemungkinan terburuk ini juga bisa terjawab semuanya. Oh, ketika saya nanti mau jalan-jalan ke pantai, berarti kalau saya jalan-jalan ke pantai, kira-kira perbekalan apa yang harus saya bawa? Nah, ketika nanti di tengah perjalanan saya mengalami kejadian A, B, C, maka apa yang harus saya siapkan? Nah, itu penting supaya apa? Di dalam kehidupan kita mempersiapkan diri menyambut era yang serba digital, serba dengan teknologi, pikiran kita ini perlu berkembang. Maka otak-otak yang sekarang yang hebat itu kan bukan otak yang selalu dibuat tidur, tapi otak yang selalu dibuat mikir dan dibuat menjawab tantangan. Kalau di zaman sekarang ini kan jarang anak-anak yang suka membaca. Kalau Bapak sendiri gimana penanganannya? Ya, Pak Rudi sendiri punya hobi membaca. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada anak yang kemudian mempunyai model pembelajaran yang berbeda. Model pembelajaran kan ada yang pertama ada kinestetis. Kinestetis itu adalah pembelajaran sambil bermain. Jadi kalau ada anak yang disuruh baca, disuruh mendengarkan, tidak mau, tapi dia itu senang suka itu mondar mandir. Itu adalah dia gaya belajarnya adalah kinestetis. Kalau ada anak yang sukanya mendengar saja, dia tidak mau baca, tidak mau, dia biarkan saja. Karena apa? Dia itu adalah gaya belajarnya sifatnya auditori. Ya. Kalau ada anak yang tidak mau mendengarkan, tapi dia baca terus, nanti adalah gaya belajarnya visual. Jadi setiap anak itu punya gaya belajar masing-masing. Kita nggak bisa membedakan bahwa kita nggak bisa memaksa bahwa anak itu harus baca, karena memang anak itu punya gaya belajar yang berbeda. Kalau menurut Abu sendiri,
di era ini tuh kebanyakan gaya belajar seperti apa, Pak? Kalau di era seperti ini harus dibedakan tempatnya ya. Kalau lihat anak-anak sekitar sini mungkin lebih banyak mereka itu kinesthetis ya. Jadi dia itu suka melakukan, jadi melakukan sambil belajar itu langsung action gitu. Tetapi membaca itu juga penting, mendengarkan juga penting, sehingga apa menjadi dasar untuk melakukan. Kalau melakukan tanpa mempunyai dasar literasi yang baik, sumber yang jelas, ini malah berbahaya. Mungkin mobil atau motor tapi dia tidak pernah baca teknisnya, tidak pernah mendengarkan, langsung action punya sepeda motor baru dibongkar, rusak kan begitu, karena dia nggak punya kompetensi di bidang itu, dia hanya ingin melakukan saja. Jadi sebelum melakukan itu juga harus ada pembelajaran. Iya, harus ada pembelajaran. Ya minimal jika tidak mau membaca maka dia harus mendengarkan. Kalau dia tidak mau mendengarkan, minimal dia melihat. Kan begitu. Jadi banyak ya Pak cara-cara pembelajaran. Iya. Kalau menurut Bapak sendiri pembelajaran yang efektif itu gimana Pak di era sekarang? Ya, kita nggak bisa memaksakan apa maunya guru. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa pendidikan kita itu sebenarnya fokus kepada siswa. Bagaimana memenuhi kebutuhan siswa. Artinya siswa ini kan berbagai macam model ya kan. Ada yang modelnya suka lari-lari, ada yang suka membaca, ada yang suka mendengar. Maka pembelajaran ini harus kita sesuaikan. Contoh kita hari ini adalah materinya tentang kebersihan. Maka yang kinestetis, anaknya kemudian kita suruh untuk mengelola sampah di luar. Dan kamu bagian mengelola sampah di luar. Yang bagian auditori, yaitu coba kamu mendengarkan berita-berita yang ada di radio atau di internet, kamu silakan dengan referensi cara memilah sampah dan lain sebagainya. Yang penting adalah anak di dalam lembaga, di dalam sekolah itu tetap merasakan nyaman, tenang, dan kemudian sekolah juga harus bisa menunjukkan sekolah ramah anak yang semuanya itu apa ya namanya, siswa dan guru itu senang di dalam proses itu, tidak ada yang namanya tertekan. Saya merindukan hal semacam itu, bahkan saya kepingin sekali bahwa anak-anak di SMK Al-Hadi khususnya itu kalau belajar seneng gitu, enjoy dengan gurunya, apa yang dibutuhkan sama-sama melengkapi. Jadi antara murid dan guru itu nggak sekadar hanya murid dan guru gitu. Tepatnya ada kolaborasi. Kalau menurut Bapak sendiri, cara guru seperti apa yang baik dalam mengajar? Ya saya bilang tadi bahwa kita harus bisa melihat gaya belajarnya anak-anak. Kita nggak bisa menyamakan. Yang penting adalah guru tetap semangat, nggak boleh suudon sama siswa, nggak boleh. Jadi siswa itu harus punya guru itu harus punya prasangka yang baik sama siswanya. Kalau punya masalah siswa, nggak boleh guru itu membawa masalahnya pulang ke rumah. Selesaikan di kelas. Kalau ada siswa yang salah, maka nggak boleh. Sebenarnya kalau guru-guru menegur siswa yang salah itu mestinya lebih enaknya adalah tatap muka atau empat mata, sehingga tidak terkesan dia itu menghakimi di orang banyak. Tapi kalau ada siswa yang berprestasi, ayo kita tunjukkan di orang banyak. Ketika apel pagi, contohnya di SMK sini, si Ayunda ini ternyata kemarin berhasil menyabet sebuah juara satu lomba presenter atau kita harus nggak boleh kemudian Ayunda melakukan kesalahan, kemudian kita ketika apel pagi, Ayunda kamu ke depan, dihakimi, nggak boleh kayak gitu. Jadi nggak boleh menanamkan sikap yang baik. Iya. Kalau menurut Bapak sendiri menghadapi anak-anak yang seperti itu, apakah boleh untuk memukul atau memarah? Memukul jangan, itu kekerasan, melanggar undang-undang juga. Memarahi jangan
diniati memarahi, tapi diniati menasehati. Menasehati pun seperti yang saya sampaikan tadi, menasehati seorang yang salah itu lebih indah ketika empat mata. Jadi anak yang bersalah dipanggil, Mas, saya melihat kamu begini begitu, sehingga apa? Tidak terkesan bahwa anak itu dipermalukan di depan orang lain. Oh, jadi seperti itu Pak. Iya. Ada pesan, apakah ada pesan dari Bapak untuk generasi milenial dan menghadapi era 5.0 ini? Iya. Bagi anak-anak, siswa-siswa itu pelajar di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Gresik, bahwa untuk menyongsong ini kita harus mulai mempersiapkan diri dengan belajar dan belajar, membangun berpikir positif, membangun komunikasi yang baik, sehingga apa yang kita lakukan itu nantinya akan bermanfaat bagi diri kita. Selama itu kita tidak persiapan dari sekarang, maka kita akan kehilangan momen-momen yang sangat penting. Bagi siapa? Bagi generasi kita yang akan datang. Kenapa? Karena memang apa yang kita lakukan saat ini itu adalah mempengaruhi kualitas generasi-generasi yang akan datang. Nah, itu ya sedikit penjelasan tentang menghadapi era 5.0. Oke, jangan kemana-mana karena akan ada episode selanjutnya untuk pembahasan yang lebih bau lagi. Jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita, Asik So. Asik banget. Wassalamualaikum warahmatullahi